Perkenalkan, nama saya Putri Indrani Sirait dengan NIM B1A1222194. Saya mahasiswi Universitas Jambi Fakultas Ilmu Hukum. Ini adalah video UAS saya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum perikatan dan bagaimana perbedaan antara hukum perikatan dengan hukum perjanjian? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawabannya, hukum perikatan adalah suatu cabang yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling terikat oleh adanya hak dan kewajiban terkait suatu prestasi. Perbedaan antara hukum perikatan dan hukum perjanjian terletak pada sumbernya. Perikatan bisa lahir dari perjanjian, tetapi juga bisa lahir dari undang-undang. Sementara itu, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu atau lebih mengikatkan diri terhadap suatu orang lain atau lebih. Dengan kata lain, perjanjian adalah sumber dari perikatan, tetapi perikatan juga bisa lahir dari sumber lain seperti undang-undang. Kemudian, sebagai contohnya, dalam kasus jual beli atau dalam perjanjian, penjual berjanji untuk menyerahkan barang dan pembeli berjanji untuk membayar harga barang. Dari perjanjian ini, lahirlah perikatan bagi penjual untuk menyerahkan barang dan bagi pembeli untuk membayar harga barang. Contoh lainnya adalah kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Ini merupakan contoh perikatan yang lahir dari undang-undang, bukan dari perjanjian. Kemudian, soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan perikatan yang lahir karena undang-undang dan bagaimana perbedaan antara perikatan yang lahir karena persetujuan dengan perikatan yang lahir karena undang-undang? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawabannya, perikatan yang lahir karena undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya peristiwa tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang yang melahirkan hubungan antara dua pihak atau lebih, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Kemudian, sedangkan perikatan yang lahir karena persetujuan atau perjanjian ini adalah perikatan yang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian. Contohnya adalah perjanjian jual beli sewa-menyewa, tukar-menukar, dan perjanjian pinjam-meminjam. Kemudian, perbedaan utama antara perikatan yang lahir karena persetujuan dengan perikatan yang lahir karena undang-undang terletak pada sumbernya dan kehendak pihak-pihak yang terlibat. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, perikatan yang lahir dari undang-undang dapat timbul walaupun orang atau pihak tidak melakukan suatu perbuatan tertentu secara langsung. Kemudian soal yang ketiga, untuk sahnya suatu perjanjian menurut pasal KUH Perdata harus memenuhi syarat objektif dan subjektif. Apa yang dimaksud dengan syarat subjektif dan bagaimana perbedaan antara syarat subjektif dan objektif? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawabannya, syarat subjektif berkaitan dengan aspek-aspek internal atau pribadi dari individu atau pihak yang terlibat. Perbedaan antara syarat subjektif dan objektif dari aspek penilaian yaitu dalam subjektif, penilaian didasarkan pada aspek internal seperti niat atau perasaan individu. Kemudian dalam objektif, penilaian didasarkan pada fakta atau kondisi yang dapat dilakukan secara independen atau diukur secara independen. Contoh syarat subjektif yaitu kepercayaan dalam perjanjian. Jika seseorang membuat perjanjian berdasarkan kepercayaan pribadi kepada pihak lain adalah syarat subjektif. Misalnya, seseorang meminjamkan uang kepada teman karena percaya bahwa temannya akan membayar kembali. Contoh syarat objektif yaitu dalam legalitas dalam kontrak. Dalam sebuah kontrak, syarat objektif bisa mencakup adanya penawaran dan penerimaan yang jelas seperti atau serta ketaatan pada hukum yang berlaku. Misalnya, kontrak jual beli harus memuat identitas barang, harga, dan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian soal yang keempat,
Jika syarat subjektif sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apa yang dimaksud dengan dapat dibatalkan dengan batal demi hukum? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawabannya, dapat dibatalkan artinya jika syarat subjektif dalam perjanjian tidak dipenuhi. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, sebelum perjanjian dinyatakan batal atau diajukan pembatalan, semua perbuatan atau tindakan hukum dalam perjanjian tersebut dianggap sah sampai ada pihak yang membatalkan. Perjanjian memiliki kekuatan hukum mengikat dan tetap eksis dalam atau selama tidak ada pembatalan terhadap perjanjian. Sebagai contohnya, perjanjian jual beli yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak merupakan salah satu contoh perjanjian yang dapat dibatalkan. Hal ini karena anak-anak pada dasarnya tidak memenuhi unsur kecakapan hukum, sehingga dalam kondisi demikian anak-anak yang belum dewasa dan dapat mengajukan pembatalan perjanjian. Batal demi hukum, jika suatu perjanjian tidak memenuhi perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah lahir sejak awal. Sebagai contoh, jual beli narkoba merupakan perjanjian yang batal demi hukum. Hal ini karena objek perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum. Kemudian soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan asas pacta sunt servanda dan bagaimana perbedaan antara asas fakta sunt servanda dengan asas kebebasan berkontrak. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawabannya, asas fakta sunt servanda adalah prinsip hukum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perjanjian harus ditepati. Prinsip ini menekankan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Misalnya, dalam perjanjian sewa-menyewa, pihak yang menyewa berhak menyerahkan barang kepada penyewa untuk dinikmati selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang telah ditetapkan bersama. Sementara itu, asas kebebasan berkontrak adalah prinsip yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan siapa saja, menentukan isi atau materi, mekanisme, modal perjanjian, dan sebagaimananya. Atau misalnya dalam perjanjian jual beli, penjual dan pembeli bebas menentukan harga, jenis barang, dan cara pembayarannya. Perbedaan utama antara kedua asas ini adalah asas pacta sunt servanda menekankan pada pentingnya memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati. Asas kebebasan berkontrak menekankan pada kebebasan para pihak dalam membuat dan menentukan isi perjanjian. Contoh perbedaannya dalam praktik adalah jika A dan B membuat perjanjian jual beli mobil, maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada A dan B untuk menentukan harga, jenis mobil, dan cara pembayaran. Setelah perjanjian dibuat, asas pacta sunt servanda menegaskan bahwa A dan B harus mematuhi perjanjian tersebut, yaitu A harus menyerahkan mobil sesuai dengan yang disepakati, dan B harus membayar harga yang telah disepakati. Jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian, maka dapat dikatakan telah melanggar asas pacta sunt servanda. Kemudian soal yang keenam, pasal 1321 KUH telah menentukan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu dibuat karena khilafan dan bagaimana perbedaan antara khilafan dengan penipuan tersebut. Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawabannya, khilafan adalah kesalahan dalam memahami fakta atau hukum yang relevan pada saat perjanjian dibuat. Misalnya, jika A menjual mobil kepada B dengan keyakinan bahwa mobil tersebut adalah model tahun 2010, padahal sebenarnya adalah model tahun 2008, maka perjanjian khilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Contoh penipuan yaitu jika penjual A sengaja memberitahu penjual B bahwa mobil yang dijual adalah model tahun 2010, padahal sebenarnya tahun 2008, dengan tujuan agar B setuju dengan harga yang lebih tinggi, maka ini merupakan penipuan. Perbedaan utama antara keduanya adalah niat. Khilafan terjadi tanpa niat jahat, sedangkan penipuan melibatkan niat untuk menipu.
Kemudian soal yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan overmatch dan bagaimana perbedaannya dengan force major? Jelaskan kriteria overmatch dan force major yang dapat membatalkan suatu perikatan dengan mengemukakan contohnya. Jawabannya, overmatch diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH per yang menyatakan bahwa overmatch terjadi apabila debitur terhalang untuk memenuhi prestasinya dikarenakan suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contoh overmatch yaitu seseorang penjual tidak dapat mengirimkan barang yang dijanjikan kepada barang tersebut karena dicuri sebelum pengiriman. Contoh force major yaitu dalam sebuah perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya kepada pabriknya hancur akibat gempa bumi. Perbedaan utama antara overmatch dan force major terletak pada penggunaan istilah dan konteks hukum di mana mereka diterapkan. Overmatch lebih spesifik terhadap hukum perdata Indonesia, sedangkan force major sering digunakan dalam konteks internasional dan dalam kontrak-kontrak yang memiliki elemen asing. Kriteria yang dapat membatalkan suatu perikatan karena overmatch atau force major adalah ketika peristiwa yang terjadi memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan di atas dan membuat pemenuhan prestasi menjadi tidak mungkin. Dalam kedua kasus tersebut, debitur dibebaskan dari kewajiban untuk mengganti kerugian kepada debitur. Kemudian soal yang ke-8, apa yang dimaksud dengan wan prestasi dan bagaimana perbedaan antara wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawabannya, wan prestasi adalah keadaan di mana seseorang tidak memenuhi kewajiban atau janji yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Misalnya, jika Anda memiliki barang secara online dan penjual tidak mengirim barang tersebut, penjual tersebut telah melakukan wan prestasi. Sementara itu, perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang merugikan orang lain, dan tindakan tersebut bertentangan dengan hukum. Misalnya, jika seseorang mencuri barang milik orang lain, tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Perbedaan utama antara keduanya adalah konteksnya. Wan prestasi terjadi dalam konteks perjanjian atau kontrak, di mana ada kewajiban yang harus dipenuhi tetapi tidak. Sementara perbuatan melawan hukum bisa terjadi di luar konteks perjanjian dan melibatkan tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh hukum. Selanjutnya soal yang ke-9, menurut pasal 1381 KUH per, harusnya perikatan dapat terjadi antara lain karena perjumpaan hutang atau kompensasi. Apa yang dimaksud dengan perjumpaan hutang atau kompensasi tersebut? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawabannya, kompensasi adalah suatu kondisi di mana dua orang yang sama-sama memiliki utang piutang satu sama lain yang melakukan perhitungan, sehingga utang piutang lama mereka lenyap. Misalnya, PT A memiliki utang kepada PT X sebesar 100 juta berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Di sisi lain, PT X memiliki utang kepada PT A sebesar 104 juta berdasarkan rekening koran. Jika kedua perusahaan ini melakukan perjumpaan utang, maka utang piutang lama mereka akan lenyap. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal yang ke-10. Selain itu, menurut pasal 1381 KUH per, harusnya perikatan juga dapat terjadi karena percampuran hutang. Jelaskan apa yang dimaksud dengan percampuran hutang yang mengakibatkan harusnya perikatan dengan mengembangkan contohnya. Percampuran hutang adalah suatu kondisi di mana debitur dan kreditur sama-sama memiliki utang piutang satu sama lain, dan utang tersebut dicampur menjadi satu. Misalnya, A memiliki utang kepada B sebesar 100 juta, dan B juga memiliki utang kepada A sebesar 100 juta. Maka kedua utang tersebut dapat dicampur dan dianggap lenyap karena nilai utamanya sama. Sekian jawaban dari UAS saya. Apabila ada kata atau kesalahan, saya mohon maaf.